Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kebijakan afirmasi P3K tahap 3 yang diinfokan oleh Kemendikbudristek melalui Raker Kemendikbud dengan Komisi 10 DPR kemarin, dan tentunya ada juga peluang guru P1, P2, P3 di tahap yang ketiga dan formasi tahun 2022. Jadi kita fokus di afirmasinya teman-teman ya. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap hari kami akan berbagi informasi-informasi P3K untuk rekan-rekan guru sekalian. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini tentunya teman-teman sudah pahami bahwasanya di sini ada kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K guru, yang mana di sini ada 4 tambahan nilai untuk kategori untuk afirmasi. Yang pertama, untuk pemegang sertifikat pendidik itu akan mendapatkan nilai 100% dari nilai kompetensi teknis. Dan ini tentunya teman-teman ya berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Kemudian ada afirmasi usia, yaitu 15% dari nilai kompetensi teknis. Tentunya juga persyaratannya yaitu adalah untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Kemudian ada peserta disabilitas itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Kemudian ada guru honorer THK 2 itu akan mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimal, yaitu peserta terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Inilah tambahan afirmasi atau kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K guru tahap pertama dan tahap kedua. Pertanyaan sekarang, apakah dipergunakan di tahap ketiga nanti? Kita bisa cek informasinya sebentar di sini teman-teman ya. Tentunya di tahap ketiga nantinya akan tetap dipergunakan teman-teman ya. Bahkan nantinya di sini di tahap ketiga sebagaimana dimaksud yang ada di tahap pertama kedua juga nantinya akan ada kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Selain ada kebijakan afirmasi, nantinya akan ada juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, dan tentunya juga akan berlaku di tahap yang ketiga. Karena di sini pemerintah memberlakukan kebijakan afirmasi serta kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan. Kenapa ada kebijakan penyesuaian nilai ambang batas? Ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan Kemendikbudristek terhadap rekan-rekan guru honorer. Yang mana di sini untuk kebijakan afirmasi kita sudah baca tadi, mulai dari serdik, usia, penyandang disabilitas, dan tentunya guru honorer THK 2 akan mendapatkan tambahan nilai afirmasi sesuai yang terlampir di layar monitor kami. Kemudian untuk kebijakan penyesuaian nilai ambang batas itu ada khusus ya, untuk usia di atas 50 tahun itu akan mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian selain itu ada juga kebijakan dari nilai maksimal manajerial itu diberikan tambahan nilai 10%. Kemudian untuk semua peserta itu akan mendapatkan tambahan nilai 10% dari maksimal nilai kompetensi teknis, dan itu juga akan berlaku nantinya di tahap yang ketiga teman-teman ya. Baik, kita coba lanjut lagi informasinya di sini. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk kategori P1, kemudian P2 dan P3. Ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169. Ini yang berwarna merah di garis merahi. Ini untuk yang nilai teknisnya ini 320 itu menjadi 270 ketika masuk di kategori yang ketiga. Sedangkan untuk teknis usia 50 tahun ke atas itu masuk ke nilai ambang batas kategori 2 yang secara otomatis mendapatkan nilai setara serdik untuk nilai kompetensi teknisnya. Nah, tentunya teman-teman bertanya, apakah tetap dipergunakan di tahap ketiga? Tentunya tetap dipergunakan di tahap ketiga, karena ini adalah kebijakan afirmasi formasi P3K tahun 2021. Berarti tahap 3 juga tetap diberlakukan ini teman-teman ya, karena masuk ke dalam formasi tahun 2021, kecuali nantinya ada perubahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi informasinya.
Nah, di sini terkait dengan optimalisasi ya. Jadi salah satu kebijakan yang berpihak kepada guru honorer dari Kemendikbud itu adanya kebijakan optimalisasi. Ketika seleksi P3K ini sudah usai, khususnya tahap ketiga, maka nantinya akan berlanjut di tahap optimalisasi. Nah, tahap optimalisasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Dan di sini ada persyaratan untuk ikut di tahap optimalisasi, yaitu teman-teman wajib memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. Kemudian jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Kemudian ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Ini adalah bentuk optimalisasi formasi sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada guru honorer. Kemudian kita lanjut di sini teman-teman ya. Nah, terkait dengan peluang guru honorer P1, P2, dan P3 atau guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di salah satu media elektronik yaitu Pikiran Rakyat, di sini dikatakan Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim menyatakan tengah mendorong Panselnas agar guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Hal itu ia nyatakan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Rabu 19 Januari 2022. Jadi untuk saat ini salah satu usaha terbaik dari Kemendikbudristek untuk guru honorer lolos passing grade tanpa formasi yaitu sementara mendorong atau melobi Panselnas. Panselnas ini yang mana? Yaitu tentunya Kemenpan RB dan BKN. Meskipun sebenarnya Kemendikbud itu adalah bagian dari Panselnas juga, tetapi tetap harus ada kesepakatan antara Kemendikbud dengan Panselnas agar nantinya guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Seperti itu ya. Jadi ini tentunya menjadi peluang emas bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade tanpa formasi untuk mendapatkan formasi tanpa ujian kembali ketika sudah ada kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini dikatakan kami mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Beliau juga memastikan bahwa bila pemerintah daerah Pemda telah mengajukan formasi sesuai dengan target yang diberikan pemerintah, maka tidak akan ada guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih ringkasnya teman-teman silakan simak dulu penjelasan Dirjen GTK terkait afirmasi P3K. Bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru kita dan kesempatan mereka mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan lini masa seleksi guru P3K ini sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Kita mulai dari dialog dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran untuk 1 juta formasi itu disediakan, lalu kemudian dengan Kemenpan RB untuk memastikan bahwa formasi itu disetujui, dan seterusnya dengan Pemda kita sosialisasikan dengan seluruh Pemda, dan terus kita melakukan misalnya ada materi pembelajaran karena kita ingin guru-guru kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita sediakan modul-modul untuk belajar membantu mereka mempersiapkan diri, dan terus sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya tes ASN itu hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan. Dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan sehingga barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2021. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda,
tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, itu baru dibuka di tahap ketiga, sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua, sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing grade-nya. Lanjut. Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses seleksi, kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk seleksi dan mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, dan guru honorer PHK 2. Dan kemudian kita lakukan juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi, yaitu dengan usia di atas 50 tahun, itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang ditengarai waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada guru-guru di usia 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu, dan juga mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan nilai afirmasi 10% dari kompetensi teknisnya. Lanjut.